Kembali lagi dengan kami di Kamar Satu, bukan Kamar Soto. Oke, sebelum kita lanjut ke video, alangkah lebih baiknya kalau kalian bantu dulu channel kami dengan cara subscribe, comment, and like. Oke, kita hari ini mau ngasih tips buat kalian bagaimana caranya mengatasi ikan mager atau biasa kita temukan pada ikan yang baru masuk tank, atau misalkan ikan peoan, atau misalkan ikan WC-an. WC-an itu wild caught, pokoknya tangkapan liar lah. Oke. Nah, kita awalnya kan ketika ikan dimasukin, untuk ikan yang baru kita beli, itu ikannya mungkin kalau WC-an atau misalkan ikan peoan, kita kasih dulu airnya jangan dulu terlalu full. Pertama, air jangan terlalu full. Kita dari misalkan ini seukuran segini, kita kasih 30%-nya aja. Pertama itu ya. Kemudian untuk ukuran tank juga jangan terlalu besar, jangan terlalu luas, karena semakin besar ukuran tank, semakin luas ukuran tank, ikannya akan semakin lama untuk beradaptasi. Jadi kalau misalkan ini rantinya misalkan ukuran 15 nih. Kalau ranti ukuran 15 ini ya minim paling kecilnya kita kasih ukuran 30 lah. Jangan 20, karena 20 terlalu kecil ya. Intinya juga sebenarnya bisa aja 20 dan itu juga bisa cepat, cuman ya karena kita juga kasihan ya kalau misalkan terlalu kecil, jadi minimal ya 30 cm untuk ikan ukuran 15. Jadi 20 kali lagi. 2 kali panjang ikan minimalnya. Nah, kalau udah dikasih udah dikasih tank dengan air yang memang segini, jangan lupa untuk jika kalian teman-teman ini ada yang pakai hardscape, jangan kebanyakan tempat bersembunyinya, karena ikan cana ini adalah ikan yang suka bersembunyi ya. Jadi kalau misalkan apalagi ikan blackberry, ikan kayak gitu yang memang dia lebih lebih dominan untuk bersembunyi gitu, bukan ikan yang memang sering mondar mandir kayak arwana gitu. Jadi jangan terlalu banyak tempat untuk bersembunyinya. Nah, udah dikasih air ukuran 30%, kita lanjut ke ikannya. Ikannya itu harus dipuasakan dulu. Nah, kenapa harus dipuasakan? Untuk puasanya berapa lama? Nah, untuk puasa itu ya kita kasih normal aja, misalkan seminggu dari datang kita kasih puasa dulu seminggu. Kalau misalkan 3 hari dia udah mau istilahnya pandai berenang itu dia udah cari-cari ikan, cari-cari mangsa gitu kan. Itu berarti ikannya udah mulai nyaman dengan lingkungannya. Kalau misalkan belum, ya kasih waktu seminggu biar nanti ketika kita godain, kita kasih makan, dia tuh langsung respon ke makanannya. Jadi nggak akan terbuang sia-sia makanannya. Biasanya kan kalau untuk pemula kayak kami ini, kita kalau beli ikan itu langsung ingin ingin ngasih makan ya, langsung ingin kasih makan gitu, karena memang untuk semua yang baru-baru main cana itu pasti greget banget untuk ngasih makan ikan cana, karena seru banget gitu kan lihat ikan cana tuh kayak gini, makannya cep terlihat sekali ganasnya tuh. Nah, kalau udah kita puasain, kita kasih makan. Nah, usahakan untuk pertama kali kita kasih makan, gunakan pakan hidup. Kenapa pakan hidup? Karena pakan hidup itu karena dia memancing insting dari si ikan ini untuk berburu. Karena ikan ini kan predator kan, jadi dia tuh punya insting berburu. Nah, ketika kita kasih pakan hidup, kan pakan hidup itu gerak-gerak ya kalau di dalam air. Nah, itu tuh mancing buat si ikannya banget. Kalau kita di sini biasanya kita kasih jangkrik untuk yang baru atau ulat Hongkong. Nah, karena kita keterbatasan buat cari suplai cacing. Kalau misalkan kita punya cacing merah, boleh tuh dikasih cacing merah, bagus juga buat recovery-nya. Nah, kalau misalkan dia udah mau makan, nah selanjutnya kita ke tahap yang digoda-godain tuh. Nah, jadi pas masih makan tuh digoda-godain, misalkan seperti ini ya. Kita kasih contoh, tunggu. Nah, ini kita mau kasih makan maggot kering. Soalnya ini ikannya udah udah settle ya. Nah, misalkan ini
jangkrik nih atau misalkan ini ulat tongkong. Nah, kita goda-goda dulu kayak gini. Nah, ikan suruh lihat dulu tuh. Nanti kalau misalkan ikannya udah ngejar, udah mau interaksi sama kita kasih upah satu. Jadi nggak jauh kayak ngelatih anjing biasanya tuh kan. Nah, biasanya sih kalau udah makan satu gini, kalau udah makan satu biasanya mudah untuk ikan lebih agresif ya. Iya, ikan biasanya lebih agresif dan lebih mudah untuk digoda lah istilahnya. Nah, kalau misalkan ikannya belum mau diberi pakai tangan, kita pakai dulu itu apa namanya, lidi. Iya, betul. Nah, makanannya kita tusuk ke lidi, kita goda-goda dulu jauh-jauh karena untuk membiasakan dulu dia mau dikasih makan dulu. Karena biasanya untuk ikan yang baru atau ikan wesean itu dia masih takut sama manusia. Jadi kita kasih dari jauh dulu biar dia terbiasa dikasih makan. Nah, nanti kalau udah makan nanti juga dia bakal settle sendiri, bakal jinak sendiri gitu. Itu kalau dari makan. Kemudian kita juga bisa digoda pakai mainan. Contohnya Kita tuh punya mainan kemana ya? Mainannya mana ya? mau ganti ini aja deh, bisa sih. Nah, ya kita bisa juga pakai mainan ya. Pakai mainannya tuh misalkan ini lidi, kita kasih karetnya dipotong-potong ya. Ini nggak dipotong ya karena kita udah nggak ada ikan yang apa namanya, yang belum settle. Alhamdulillah ikan kita udah settle semua. Ini pakai lidinya pakai karetnya ditaliin, digunting-gunting jadi biar menyerupai cacing. Nah, kalau udah menyerupai cacing kayak gitu biasanya kita goda gini-gini. Jadi biar si ikan itu nganggap ini sebagai cacing merah. Nah, goda-goda kayak gini. Seperti biasa kalau udah digoda-goda wajib tuh dikasih makan. Jadi kalau goda-goda gini kita kasih upah satu jangkrik atau satu ulat tongkong boleh gitu Reward kan. lah ya. Reward. Jadi kalau misalkan kita ngurus binatang itu lebih ke apa namanya, ke pembiasaan. Jadi harus dibiasakan dulu. Semuanya harus dibiasakan. Kalau kita ingin ikannya galak, dibiasakan galak. Kita ingin ikannya ngejar-ngejar makanan, dibiasakan untuk kejar-kejar makanan gitu. Nah, selain pakai ini juga ada juga apa namanya, video di YouTube namanya cucunguk jemping. Nah, kalian bisa search itu di YouTube, nama videonya cucunguk jemping. Nah, itu kan cucunguk itu artinya kecoa ya. Jadi si kecoa itu jalan-jalan seperti mainan kucing lah, kayak gitulah. Tempel aja layar HP-nya ke sini gitu kan. Nah, nanti dia juga ngejar-ngejar kecoa itu. Nah, kalau misalkan si ikannya sekarang udah mau kayak gini, udah mau ke depan nih, udah mau ke tank depan, daerah depan ini udah mau interaksi sama kita, bisa tuh kita pakai cermin. Nah, ya bisa pakai cermin. ini kayak fungsinya gini cerminnya. agar ikan tidak ngejar lapar, atau dalam artian itu ikannya kalau misalkan nggak dibiasain flaring ke cermin, nanti ikannya itu galak ke kita tapi nggak flaring, insting dia tuh cuman insting berburu aja, menganggap tangan kita itu sebagai makanan. mangsanya dia. Nah, selanjutnya jadi kita bisa pakai cermin untuk mengajarkan dia untuk flaring, untuk jadi marah-marah. Nah, seperti ini misalkan kita ini ikannya kayaknya masih nyari makanan nih. Nah, udah mau flaring dia kayak gini. Nanti flaring kayak gini kita harus dibiasakan kayak gitu. Nanti udah flaring kayak gitu mah ke tangan juga nanti bakal flaring tuh kan. Nah, ini untuk fungsi dari flaringnya sendiri ini, karena kan untuk ikan cana itu yang dilihat selain warna, dia juga dilihat mentalnya ya. Nah, mental itu dilihat kalau misalkan ikan mau atau bisa flaring ke tangan lah istilahnya gitu. Terus si flaring juga bisa bikin apa namanya, dorsal ikan juga lebih gondrong karena dia lebih apa namanya, untuk otot-ototnya bisa lebih meregang lah. Ototnya lebih meregang. Terus ke warna juga kalau misalkan ikan flaring itu warnanya bakal lebih bagus, bakal lebih tajam gitu, bakal lebih apa namanya, ya lebih tajam lah, lebih pekat lah. Tuh ikan kalau ikan udah flaring kayak gini.
Nah, jadi bisa disimpulkan untuk step yang pertama Untuk kita step buat pertama tadi kita buat tanknya jangan terlalu banyak air. Jadi airnya harus 30%. Kemudian ukuran tank juga jangan terlalu besar untuk step pertamanya. step kedua. Step keduanya dipuasakan. Nah, jadi ikan itu wajib puasa untuk melatih insting, bukan melatih, untuk membangkitkan insting berburunya. Karena kalau ikan tangkapan liar kan itu biasanya stres ya untuk masuk ke lingkungan baru. Hewan itu pasti butuh adaptasi. Jadi biar insting berburunya Keluar lagi. tajam lagi. Udah dipuasakan, kita kasih pakan. Step ketiga. Nah, step ketiganya kita kasih pakan hidup Yaps. kalau bisa, karena pakan hidup itu sangat memancing insting berburunya ikan. Nah, untuk step keempat kita kita belajarkan ikan untuk dimain-mainin. Apa ya kalimatnya yang enak? Jadi itu kita biasakan ikan digoda dulu. Nah, kita biasakan ikan digoda dengan mainan. Misalkan mainan yang kayak tadi, yang karet pakai lidi lah, karet pakai lidi. Jadi biar menyerupai cacing. Nah, step kelimanya jangan lupa gunakan cermin untuk membangkitkan si mental ikan. Biar ikannya mau flaring. Karena kalau misalkan ikannya cuman galak ke tangan tapi nggak flaring, itu juga kurang bagus ya, kurang indah gitu. Nah, ya itu untuk sekarang cukup sekian dulu video dari kami. Itu tips dari kami, tips yang pernah memang bukan kami mengarang, tapi memang kami sudah lakukan dari pertama kali kami memelihara ikan cana ini, keep cana ini. Nanti juga kita kasih lihat lah, ini buktinya lah ikan ini. Nah, lu lihat, ini ikan kita beli ombyokan ya, tapi lihat mentalnya udah bagus sekali ini tuh. Kayak gitu ya. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Support terus channel kami, jangan lupa subscribe, comment, and like. Semoga kalian sehat terus, dan jangan lupa tetap di kamar satu, Bukan kamar Soto.